we attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means five, Sila means principle. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yowayan Budiarte. Saya akan menjawab beberapa hal berkaitan dengan konsep-konsep dan implementasi filsafat pendidikan, baik dalam pandangan filsafat klasik, filsafat pendidikan modern, dan filsafat pendidikan kontemporer. Ketiganya sebenarnya berkorelasi dalam menjawab bagaimana sebenarnya implementasi filsafat ini dalam pendidikan nasional kita di Indonesia. Terutama konsep yang pertama yang akan saya jelaskan mengenai konsep pendidikan dalam filsafat klasik menurut pandangan Plato. Oke, Plato pernah berpendapat bahwa pendidikan adalah sarana dalam mencapai kebajikan dan pengetahuan sejati, world of idea. Studi kasusnya, banyak siswa di Indonesia belajar hanya untuk nilai dan ijazah, bukan untuk mencapai kebenaran. Pertanyaannya di sini, bagaimana konsep pendidikan ideal menurut Plato dapat diterapkan untuk membangun karakter siswa Indonesia yang agar lebih mencintai kebenaran daripada sekedar hasil akhir. Nah, itu. Nah, dari historik filosofis ya, kita mengenal bahwa Plato sebenarnya adalah murid dari Socrates yang berhasil menjadi mahaguru ya, yang mewarisi tradisi skolastik dan dialektikanya Socrates ya, terlahir dari tradisi skeptis. Terus kemudian dia mencoba membuat satu pandangan tentang filsafat ideal. Plato meyakini bahwa dunia indrawi itu berubah-ubah, namun ada satu dunia ide yang tidak pernah berubah, yang kekal, disebut dengan world of idea, ya, merupakan dunia kekal dan sempurna dan memiliki konsepsi pendidikan ideal. Pendidikan atau gagasan utama dari Plato itu sendiri adalah pendidikan untuk mencetak masyarakat yang ideal, disebut dengan istilah kalipolis. Nah, dalam konsep Plato, pendidikan juga merupakan proses pembebasan jiwa, jalan menuju kebenaran ideal dan keadilan, terlepas dari kegelapan menuju pencerahan. Nah, konsep ini disebut dengan konsep alegori gua Plato. Guru di sini berposisi sebagai pembimbing jiwa, mentor filosofis. Tujuan pendidikan yaitu dalam rangka kebenaran dan keadilan tertinggi, membentuk individu ideal yang mampu memimpin dengan kebijaksanaan dan moral tinggi. Nah, proses pendidikannya melalui proses dialektika untuk mencapai pengetahuan sejati. Nah, kemudian bagaimana konsep pendidikan ideal menurut Plato ini dapat diterapkan untuk membangun karakter siswa Indonesia agar lebih mencintai kebenaran daripada sekedar hasil akhir. Nah, di sini saya
memiliki 3 konsep yang diambil dari bagaimana sebenarnya konsep pendidikan Plato itu diterapkan dalam konteks pendidikan nasional supaya di kasus tadi terjawab dengan gamblang, yaitu melalui konsep pendidikan dengan konsep sosiopedagogi, sosioakademik, dan sosiokultural. Misi pendidikan dan pengajaran melalui misi pengkajian dan riset, kemudian misi pengabdian dan pemberdayaan dalam lingkup lingkungan sosial. Nah, dalam konsep yang pertama, sosiopedagogi, ya, melalui pemberdayaan peserta didik untuk yaitu melalui proses-proses pendidikan, pengajaran, dan pelatihan untuk memiliki berbagai kecakapan. Di sini menjadi ruang humanisasi, proses memanusiakan manusia, pemberdayaan, dan pemekaran potensi manusia secara utuh. Ya. Lewat kegiatan-kegiatan yang sifatnya klasikal. Berikutnya, melalui misi pengkajian dan riset yang sosioakademik di sini secara akademik mengembangkan kehidupan dunia pendidikan dan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya akademik berbasis pada riset, penelitian, pengkajian, analisis, dan bentuk-bentuk lainnya. Nah, di sini mungkin kita pernah mengenal di konsep pendidikan modern itu logiko, hipotiko, verifikatif, ya. Riset. Jadi pendidikan berbasis dengan riset. Nah, berikutnya diterapkan melalui pendidikan sosiokultural, ya, misi pengabdian dan pemberdayaan. Nah, di sini pendidikan itu lebih mengedepankan bagaimana kita itu hidup di tengah realitas sosial, yakni mampu memahami, merespon, dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, di sini melalui proses transformatif yang membentuk manusia yang seutuhnya lewat memecahkan persoalan-persoalan real yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, jadi konsep sosiopedagogi, sosioakademik, dan sosiokultur ini sebenarnya dalam rangka pembentukan jiwa manusia Indonesia yang sejati, yaitu manusia yang memiliki pengetahuan, kebajikan, intuisi, moralitas, karakter, dan kesadaran jiwa, membimbing manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya kebenaran sejati, seperti yang ditulis dalam konsep alegori gua dalam buku Republik karya dari Plato. Nah, konsep pendidikan ideal Plato ini dalam rangka membentuk eh, pengetahuan, pemahaman, dan kapabilitas yang ideal menurut Plato dapat diterapkan melalui mekanisme metodologis, kemudian kita akan memperoleh produk-produk pengetahuan seperti apa, serta di sini bagaimana subjek pendidikan itu ya bisa merupakan sebuah proses untuk mendapatkan hasil apa yang diharapkan. Yang pertama, melalui proses observasi. Nah, melalui observasi dan latihan ini akan mendapatkan hasil berupa pengetahuan, keyakinan, ya, dalam bentuk pengetahuan dan nilai-nilai fisik dan indrawi. Nah, ini dapat dikembangkan melalui mata pelajaran atau mata bidang studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi yang sifatnya kinestetik. Kemudian kedua, melalui proses imajinatif, intuitif, serta latihan. Di sini hasilnya akan berupa pengetahuan dan nilai-nilai rasa dan emosional.
feeling, dan emosi. Nah, ini dapat dikembangkan melalui bidang studi pendidikan seni dan kerajinan. Berikutnya, proses ilmiah dan latihan itu akan lebih mengedepankan pengetahuan dan nilai-nilai intelektual akademis, logika, matematis, itu dapat dikembangkan melalui bidang studi matematika, ilmu pengetahuan alam. Berikutnya, melalui metodologis atau proses-proses yang sifatnya konsensus dan latihan, itu produknya berupa pengetahuan dan nilai-nilai sosial, ya. Kemudian itu bisa dikembangkan melalui bidang-bidang studi pengetahuan sosial dan bahasa. Berikutnya, melalui proses reflektif dan latihan, hasilnya berupa pengetahuan dan nilai-nilai berakar pada budi dan moralitas. Ini bisa dikembangkan melalui studi-studi, bidang studi, PPKN, dan budi pekerti. Selanjutnya, terakhir, proses kontemplatif dan latihan itu akan menghasilkan pengetahuan dan nilai sifatnya spiritual dan religius. Dapat dikembangkan melalui pendidikan agama dan keyakinan. Kemudian filosof ya pendidikan klasik yang kedua itu ada Aristoteles yang menekankan pendidikan moral dan kebiasaan, habit, ya. Studi kasusnya begini. Di beberapa sekolah di Indonesia perilaku siswa kurang disiplin dan etika belajarnya menurun. Ya, pertanyaannya bagaimana pandangan Aristoteles dengan pronesis, kebijaksanaan praksis, kebijakan bertingkah laku dapat menjadi dasar pembinaan moral di sekolah Indonesia saat ini. Nah, begini, gagasan utama dari Plato itu sendiri sebenarnya adalah pendidikan menurut Aristoteles adalah pendidikan harus membentuk manusia seutuhnya. Bagaimana akalnya, moralnya, dan tindakannya, ya, agar ia dapat mencapai kebahagiaan sejati dan menjadi warga negara yang baik dan bijaksana. Ini di Yunani dikenal dengan istilah smart and good citizen, ya, gitu. Nah, kebahagiaan yang sejati yaitu hadir dari kehidupan yang baik, bermoral, dan rasional yang dilandasi oleh kebijaksanaan. Nah, ini yang dikenal dengan istilah eudaimonia, yaitu kebahagiaan yang dilandasi oleh kebijaksanaan. Nah, gagasan utama dari Aristoteles ini adalah tentang konsep pronesis, itu kebijaksanaan praksis atau kecerdasan bertindak yang dilandasi oleh kebijaksanaan. Nah, sebenarnya menurut Aristoteles itu manusia adalah makhluk rasional dan makhluk sosial, son politikon. Nah, konsep pendidikan menurut Aristoteles ini sebenarnya adalah begini, pendidikan sebagai proses pembentukan karakter dan etika. Nah, di situ mau mengkombinasikan pendidikan intelektual, moral, dan fisik. Nah, guru di sini berposisi sebagai teladan dan pembimbing etis bagi siswa, ya, dalam membentuk atau mencapai kebahagiaan tadi, eudaimonia itu, melalui pembentukan kebajikan, virtue, dan kebiasaan, baik melalui latihan dan rasional. Lalu bagaimana pandangan Aristoteles tentang pronesis, kebijaksanaan praksis atau kecerdasan bertindak dapat menjadi dasar
pembinaan moral di sekolah yang ada di Indonesia saat ini. Baik, ini konsepnya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, pronesis, kebijaksanaan praksis atau kecerdasan bertindak, dapat menjadi dasar pembinaan moral di sekolah Indonesia saat ini, di mana ya pronesis itu sebenarnya adalah kemampuan menggunakan pengetahuan untuk membuat keputusan yang benar, yang baik, dan bijaksana ya dalam situasi nyata, bukan hanya tahu apa yang benar, tetapi tahu bagaimana bertindak yang benar. Nah, pronesis ini menjadi dasar nilai-nilai yang akan berubah nantinya menjadi perilaku. Seperti proses penerimaan terhadap nilai-nilai menjadi sebuah kebiasaan, biasanya itu dari nilai-nilai yang disosialisasikan ada konsep yang disebut dengan value, expose, dan awareness ya. Jadi nilai-nilai yang dianggap penting, benar, dan selaras dengan sistem keyakinannya. Nah, nilai-nilai ini tidak langsung menjadi perilaku, tetapi harus melalui proses kognitif dan afektif. Ya. Kemudian nilai-nilai ini setelah diterima akan melewati proses disebut dengan proses internalisasi dan pembiasaan. Proses-proses internalisasi dan pembiasaan inilah yang akhirnya yang dilandasi pronesis. Pronesis ini menjadi karakter kepribadian dan menjadi pola perilaku. Baik, selanjutnya. Nah, pronesis ini melandasi bagaimana nilai-nilai itu diterima dan menjadi perilaku aktual melalui proses-proses pembiasaan perilaku secara nyata. Nah, di sini merupakan interaksi dari 4 komponen. Ada sikap terhadap perilaku yang dilandasi tadi tentang nilai-nilai penerimaan, kemudian ada norma subjektif, ditambah kontrol perilaku yang dirasakan ya. Nah, kontrol diri yaitu mampu dan mau melaksanakannya. Nah, disinilah akan menjadi nilai-nilai itu memiliki motivasi ya, yaitu niat berperilaku, intention, kemudian berubah menjadi perilaku aktual. Nah, konsepnya begini. Implementasi pronesis dalam pendidikan nasional dapat dilakukan melalui strategi pembinaan moral yang bersifat aplikatif dan reflektif. Pertama, melalui pembiasaan moral di lingkungan sekolah. Kedua, dengan mendorong refleksi etis dan diskusi moral. Ketiga, membangun kultur sekolah yang etis, yakni lingkungan sosial yang menegakkan nilai keadilan, empati, gotong royong, holistik, dan humanis dan religius. Nah, penerapan pronesis ini juga sejalan dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia, membentuk manusia beriman, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, pronesis menuntun siswa untuk tidak hanya mengetahui yang mana yang benar, tapi juga memiliki keberanian moral untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan tidaklah berhenti pada pencapaian akademik ya, tapi menjadi proses humanisasi
proses menjadi manusia yang seutuhnya dengan konsep homo kompleksus dalam perspektif memiliki susunan, sifat, dan kedudukan kodrat sebagai makhluk monodualis dan monopluralis sebagai makhluk educable dan educandum, manusia yang dapat dididik dan manusia dapat mendidik. Baik, pandangan yang ketiga yaitu berasal dari filsafat klasik timur seperti Konfusianisme yang menekankan pendidikan sebagai jalan pembentukan manusia berbudi luhur. Nah, bagaimana nilai-nilai pendidikan Konfusianisme relevan dan memperkuat karakter pembelajaran Pancasila di Indonesia? Ya, mari kita simak selanjutnya. Jawabannya, filsafat klasik timur, khususnya Konfusianisme, memiliki pandangan yang sangat mendalam tentang pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia berbudi luhur, yang disebut dengan istilah Junsi, individu yang bermoral, berpengetahuan, dan berperilaku harmonis dengan masyarakat. Bagi Konfusius, pendidikan bukan sekedar proses intelektual, melainkan upaya untuk membentuk kepribadian moral melalui penerimaan dan pembiasaan, keteladanan, dan kesadaran sosial. Pandangan ini menegaskan bahwa inti dari pendidikan adalah pengembangan moralitas dan kemanusiaan, yaitu kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama. Konfusianisme menekankan 3 prinsip penting dalam pendidikan moral. Yang pertama, kemanusiaan atau kasih sayang, tata krama dan etika sosial, ketiga, keadilan dan kebenaran. Nah, program Merdeka Belajar yang memberi ruang bagi kreativitas dan kemandirian sejatinya mencerminkan idealisme Konfusianisme. Manusia belajar bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk memperbaiki diri dan masyarakat. Guru berperan bukan sekedar sebagai pengajar, tetapi sebagai role model moral. Sebagaimana Konfusius memandang guru sebagai figur etis yang menuntut murid melalui keteladanan. Dengan demikian, nilai-nilai pendidikan Konfusianisme memiliki relevansi yang kuat untuk memperkuat karakter pelajar Pancasila. Berikutnya, keempat, ada pandangan dari René Descartes yang mengajarkan rasionalisme dan berpikir kritis. Cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Kasusnya, banyak siswa masih belajar secara hafalan tanpa memahami makna konsep. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana pendekatan rasionalisme Descartes dapat diterapkan dalam kurikulum pendidikan sains di Indonesia agar siswa lebih kritis dan reflektif. René Descartes, filsuf sekaligus ilmuwan Prancis, dikenal sebagai pemikiran Descartes sangat relevan untuk mengubah paradigma pelajar dari sekedar menghafal fakta menuju pencarian makna melalui penalaran kritis dan reflektif. Salah satu persoalan utama pendidikan sains di Indonesia adalah dominasi pendekatan hafalan dan penilaian berbasis hasil akhir, bukan proses berpikir tingkat tinggi. Siswa sering sekali hanya meniru rumus dan definisi tanpa memahami logika di baliknya. Hal ini menciptakan generasi yang tahu apa tetapi tidak tahu mengapa dan bagaimana. Nah, pandangan Descartes ini menawarkan solusi mendasar. Pembelajaran harus menumbuhkan keraguan metodologis, yaitu keberanian mempertanyakan asumsi, mencari bukti rasional, dan menemukan kebenaran melalui penalaran sistematis. Dengan demikian, pendidikan sains tidak hanya mengajarkan pengetahuan ilmiah saja, tetapi juga cara berpikir ilmiah.
Baik, pertanyaan kelima. John Locke memandang manusia sebagai tabula rasa, lembaran kosong yang dibentuk oleh pengalaman. Studi kasusnya, guru masih menjadi pusat pembelajaran dan kurang memberi ruang eksplorasi bagi siswa. Pertanyaannya, uraikan bagaimana teori empirisme Locke dapat menginspirasi pendekatan student center learning dalam konteks kurikulum merdeka. Nah, konsep filsafat empirisme ala John Locke memiliki relevansi yang sangat kuat dengan paradigma student centered learning yang kini diusung oleh kurikulum merdeka di Indonesia. Pendekatan ini menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses belajar, bukan sekedar penerima pasif pengetahuan dari guru, ya selaras dengan pandangan dari John Locke. Pembelajaran yang efektif terjadi ketika siswa mengalami langsung, mengeksplorasi, dan membangun makna dari interaksi dengan lingkungan mereka. Artinya belajar bukan hasil dari instruksi semata, melainkan proses membangun pengetahuan melalui pengalaman yang bermakna. Pertanyaan keempat. Jean-Jacques Rousseau melalui bukunya Emile menegaskan bahwa pendidikan harus selaras dengan alam dan perkembangan anak. Studi kasusnya, tekanan akademik tinggi sering membuat anak kehilangan minat belajar. Kemudian pertanyaannya, analisislah bagaimana prinsip pendidikan alamiah Rousseau dapat menjadi solusi bagi krisis motivasi belajar di sekolah. Oke, setelah abad pertengahan yang sering disebut dengan the Dark Age berakhir, di Eropa muncul era baru yang populer dikenal dengan abad pencerahan. Diawali dengan konseptualisasi Renaissance. Jean-Jacques Rousseau adalah salah satu filosof besar di abad tersebut. Melalui karyanya Emile menggagas pandangan revolusioner tentang pendidikan. Menurut Rousseau, pendidikan yang sejati harus selaras dengan alam dan perkembangan alami anak. Ia menolak pendidikan yang bersifat indoktrinasi dan memaksa, yang hanya mencekoki anak dengan pengetahuan tanpa memperhatikan kebutuhan, minat, dan tahapan pertumbuhan anak. Rousseau berkeyakinan bahwa setiap anak pada dasarnya baik secara alamiah dan bahwa pendidikan yang salah yang hanya menekankan pada kompetisi, ujian, dan hukuman itu justru akan merusak potensi bawaan dari sang anak. Ya, krisis motivasi belajar di Indonesia juga dipicu oleh kurangnya ruang ekspresi dan personalisasi belajar. Sistem yang terlalu seragam tidak memberi ruang bagi perbedaan gaya belajar dan potensi individu. Prinsip pendidikan alamiah Rousseau menuntut pengakuan terhadap keunikan setiap anak, bahwa setiap anak secara individu memiliki ritme dan jalur perkembangan yang berbeda. Dalam kurikulum merdeka, semangat ini dapat diimplementasikan melalui pembelajaran berdiferensiasi dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P8. Dimensi 8 profil pelajar. Pertanyaan ketujuh, Paulo Freire menentang sistem banking education yang menindas kebebasan berpikir. Kasusnya, banyak peserta didik masih menjadi penampung informasi, bukan pencipta makna. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana konsep pendidikan pembebasan Freire dapat diterapkan untuk menciptakan budaya belajar yang dialog dan kritis di Indonesia. Jawabannya, saya mengutip karya dari W.S. Rendra dalam sajaknya Seonggok Jagung di tahun 1975. Ya, beliau menulisnya, aku bertanya,
Apakah gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seorang menjadi asing di tengah persoalannya? Apakah gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota, kikuk pulang ke daerahnya? Apakah gunanya seorang pelajar belajar filsafat, sastra, teknologi, ilmu kedokteran, atau apa saja bila pada akhirnya ketika ia pulang ke daerahnya lalu berkata, di sini aku merasa asing dan sepi. Baik. Nah, di sini pendidikan bukan hanya penting menurut kata pemimpinnya, tetapi apa yang terjadi di lapangan. Dari itulah menurut hemat saya, pemahaman akan pendidikan elit bangsa terlalu positivistik yang hanya diukur pada permasalahan penilaian secara normatif dan menafikan pada wilayah kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi sebagai sebuah proses humanisasi. Suatu hal yang holistik dan kompleks sebenarnya. Freire menegaskan bahwa pendidikan yang membebaskan harus dimulai dari kesadaran akan realita hidup, yaitu kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengubah kondisi sosial yang menindas. Dalam konteks Indonesia, ini berarti pendidikan tidaklah boleh terpisah dari kehidupan nyata siswa dan persoalan masyarakatnya. Misal, pembelajaran di sekolah harus dapat dikaitkan dengan isu-isu sosial seperti kemiskinan, lingkungan, ketimpangan gender, atau masalah birokrasi dan korupsi. Guru tidak sekedar mengajar secara teori, tetapi mengajak siswa berdialog, menganalisis, dan mencari solusi. Dengan demikian, pendidikan menjadi sarana pemberdayaan dan pembentukan warga yang sadar dan bertanggung jawab secara moral dan sosial. Sebagai refleksi, pendidikan pembebasan ala Freire bukan sekedar metode pengajaran, melainkan gerakan moral dan kultural yang menuntut keberanian guru untuk keluar dari zona nyaman, mengubah peran dari pengajar menjadi penggerak dialog. Nah, dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip ini dapat menumbuhkan generasi pelajar yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga peka sosial, berpikir kritis, dan mampu mendekatkan diri serta lingkungan dari kebodohan dan ketidakadilan. Berikutnya ke-8, pertanyaan mengenai Mikhail Foucault mengkritik pendidikan sebagai alat kekuasaan dan kontrol sosial. Studi kasusnya, pendidikan sering digunakan untuk menekankan kepatuhan, bukan kebebasan berpikir. Pertanyaannya sekarang, tinjau bagaimana gagasan Foucault tentang disiplin dan kekuasaan dapat digunakan untuk memahami ketimpangan akses dan kebijakan pendidikan Indonesia. Nah, dalam konteks Indonesia, kritik Foucault sangat relevan untuk membaca ketimpangan akses pendidikan dan kebijakan pendidikan. Sistem pendidikan sering sekali menjadi instrumen kekuasaan yang meneguhkan hierarki sosial. Siswa dari latar belakang ekonomi dan geografis yang berbeda tidak memperoleh kesempatan belajar setara. Sekolah-sekolah di perkotaan dengan sumber daya tinggi menciptakan kelas elit intelektual, sementara daerah-daerah tertinggal menghadapi keterbatasan fasilitas guru dan akses serta akses digital. Struktur ini menunjukkan bahwa pendidikan berfungsi sebagai alat produksi sosial. Kekuasaan bekerja bukan dengan paksaan, ya, namun melalui mekanisme kelembagaan yang mendisiplinkan individu agar menerima posisinya dalam sistem. Nah, dengan demikian gagasan Foucault tidak hanya mengungkap struktur ketimpangan pendidikan, tetapi juga mengajak kita membaca kembali politik pengetahuan di balik
setiap kebijakan, siapa yang menentukan standar pendidikan itu, baik siapa yang berhak menilai dan siapa yang tersingkir dari wacana tersebut. Pendidikan di Indonesia baru akan menjadi benar-benar merdeka apabila ia berani keluar dari sistem disiplin yang mendudukkan menuju ruang belajar yang memerdekakan, di mana kekuasaan bukan sebagai alat kontrol, melainkan sarana pemberdayaan dan kesetaraan. Pendidikan sejati bukanlah tentang menundukkan pikiran, tetapi membebaskannya dari rantai yang tak terlihat. Setiap ruang kelas adalah arena kekuasaan, namun di dalamnya juga tumbuh benih-benih kebebasan. Pengetahuan bukan sekedar kebenaran, tetapi juga kekuasaan. Maka belajarlah dengan kesadaran, bukan sekedar kepatuhan ketika sekolah hanya mengajarkan untuk taat, maka di situ pendidikan kehilangan maknanya sebagai ruang berpikir. Mendidik bukan berarti mengontrol, tetapi membuka ruang agar manusia menemukan kebebasan sendiri. 9. Pertanyaan tentang George Habermas memperkenalkan konsep tindakan komunikatif untuk menciptakan masyarakat rasional dan demokratis. Studi kasusnya diskusikan di kelas seiring bersifat satu arah, guru lebih dominan daripada siswa. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana teori komunikasi Habermas dapat mendorong transformasi budaya dialogis dalam praktek pembelajaran di Indonesia. Dalam konteks pendidikan Indonesia, teori tindakan komunikatif Habermas memiliki relevansi secara mendalam. Fenomena pembelajaran ini banyak sekolah masih didominasi oleh praktek komunikasi satu arah, di mana guru berbicara, siswa mendengarkan, lalu menghafal. Proses ini menggambarkan bentuk rasionalitas instrumental dalam pendidikan, di mana tujuan pembelajaran diukur dari efisiensi pencapaian nilai, bukan dari kedalaman pemahaman dan kesadaran kritis siswa. Dalam situasi demikian, ruang dialog tertutup dan potensi rasionalitas komunikatif yang melibatkan pertukaran gagasan dan argumentasi rasional tidak berkembang. Pendidikan sejati lahir ketika kata-kata menjadi jembatan, bukan tembok. Hakikat ini menggambarkan komunikasi sebagai jalan menuju saling pengertian dan bukan sebagai dominasi dan hegemoni. Belajar bukan tentang siapa yang paling benar, tapi bagaimana secara bersama-sama mencari kebenaran. Dialog adalah ruang di mana kebebasan berpikir dan hormat pada perbedaan bertemu dalam keheningan yang saling mendengarkan. Ketika guru berbicara untuk memahami, bukan menguasai, disitulah pendidikan menemukan maknanya. Masyarakat yang rasional lahir dari ruang-ruang kecil, tempat orang berani berdialog dengan hati terbuka. Setiap dialog yang tulus adalah langkah kecil menuju masyarakat yang tercerahkan. Terakhir yang ke-10, pertanyaannya, filsafat postmodernisme menolak kebenaran tunggal dan membuka ruang bagi pluralitas makna. Studi kasusnya, Indonesia memiliki keragaman budaya, agama, dan bahasa yang mempengaruhi sistem pendidikan. Ya, di sini pertanyaannya, analisislah bagaimana pemikiran postmodern dapat memperkaya konsep pendidikan multikultural dan inklusif di Indonesia. Nah, filsafat postmodernisme lahir sebagai titik terang
modernisme yang dianggap terlalu mekanistik, ya, menekankan rasionalitas, objektivitas, dan kebenaran tunggal. Tokoh seperti Jean-Francois Lyotard, ya, Mikhail Foucault, Jacques Derrida, dan Richard Rorty menolak pandangan bahwa ada satu bentuk pengetahuan atau nilai yang universal dan mutlak. Ya. Lyotard menyatakan zaman postmodernisme ditetapkan oleh ketidakpercayaan terhadap metanarasi, yakni terhadap cerita besar yang mengklaim kebenaran tunggal seperti sains, agama, atau ideologi tertentu. Dengan demikian, postmodernisme membuka ruang bagi pluralisme makna, keberagaman pengalaman, pengakuan terhadap perbedaan sebagai dasar kehidupan sosial dan pendidikan. Postmodernisme menolak sistem pendidikan yang menstandarkan semua siswa melalui ujian dan ranking, karena hal itu menafikan keberagaman potensi manusia. Sebagai gantinya, pendidikan perlu membangun pendekatan reflektif, kontekstual, dan humanistik, di mana siswa menjadi subjek yang aktif, menafsirkan pengalaman dan bukan sekedar objek dari sistem. Dengan cara ini, ruang kelas menjadi wadah bagi dialog antara budaya dan pembelajaran. Dengan demikian, filsafat postmodernisme memperkaya konsep pendidikan di Indonesia dengan menggeser, ya, fokus dari keseragaman menuju keberagaman, dari pendidikan yang kebenaran tunggal menuju dialog makna, dari pendidikan yang menilai menuju pendidikan yang memahami. Dalam keberagaman budaya Indonesia, postmodernisme menjadi fondasi filosofi untuk menciptakan sistem pendidikan yang multikultural, inklusif, dan berkeadilan, di mana setiap identitas diakui, setiap suara didengar, dan setiap siswa diberi ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam dunia yang penuh warna, pendidikan bukan untuk menyeragamkan, tetapi untuk menumbuhkan setiap warna agar bersinar dengan caranya sendiri. Terinspirasi dari pandangan postmodern bahwa kebenaran dan identitas bersifat plural dan kontekstual. Baik, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.